Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Madani akan menjelaskan tentang teori dalam model-model pembangunan ekonomi. Nah, pembahasan yang pertama yaitu adalah teori entrepreneurship Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter ini adalah seorang ekonom Amerika Austria. Dan dia juga seorang ilmuwan politik yang mengatakan bahwa sistem kapitalis merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Menurutnya, kunci utama perkembangan ekonomi adalah para investor dan wira swasta. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa terwujud dengan adanya inovasi oleh entrepreneur selain mampu memenangkan keuntungan dan kenaikan standar hidup masyarakat. Pengusaha adalah orang yang berani mencoba dan melaksanakan ide-ide baru atau inovasi untuk melakukan pertumbuhan ekonomi ataupun golongan yang terus-menerus membuat perubahan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Kondisi yang melatar belakangi pengusaha untuk melakukan inovasi dikarenakan adanya lingkungan yang mendukung atau menunjang kreativitas beberapa wira swasta, merintis atau pioner yang mencoba menerima ide-ide baru dalam kehidupan ekonomi dengan cara memproduksi produk baru, bahan mentah dan sebagainya. Motivasi yang mendorong inovasi adalah tersedianya cadangan ide-ide baru secara memadai, adanya sistem pengkreditan yang dapat menyediakan dana bagi para entrepreneur untuk meminimalisir ide-ide tersebut atau merealisasikan ide-ide tersebut menjadi nyata. Nah, bagaimana pengusaha menciptakan pertumbuhan? Yang pertama itu adalah kenaikannya produk baru yang sebelumnya tidak ada, diperkenalkannya produk baru yang sebelumnya tidak ada, diperkenalkannya cara memproduksi yang baru, pembentukan daerah-daerah pasar baru, penemuan sumber-sumber bahan mentah baru, dan perubahan organisasi industri sehingga efisien industri. Sehingga menurut teori Schumpeter ini, pengusaha adalah instrumen penting dalam pertumbuhan ekonomi dengan adanya inovasi atau pembaruan yang menguntungkan dari pengusaha, maka akan menarik investasi dan pinjaman modal sehingga menaikkan tingkat kegiatan ekonomi negara dan konsumsi masyarakat bertambah. Nah, selanjutnya yaitu adalah teori tabungan dan investasi, itu dari Harold Domar. Teori ini berargumen bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Kalau tabungan dan investasi rendah, pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga akan rendah. Tabungan adalah bagian dari pendapatan rumah tangga yang tidak diberlakukan atau dibelanjakan dan disimpan dalam institusi keuangan atau di dalam institusi keuangan. Nah, sedangkan investasi merupakan pengeluaran atau penanaman modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan industri guna menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Nah, investasi memiliki hubungan positif dengan negara. Oleh karena itu, semakin mudah proses investasi, maka semakin banyak kegiatan investasi yang dilakukan dan semakin tinggi pula pendapatan yang dihasilkan oleh negara. Nah, investasi juga dapat memperbesar kapasitas produksi ekonomi dengan cara meningkatkan stok modal. Pembentukan modal ini dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan kebutuhan seluruh masyarakat. Sehingga apabila ingin menaikkan pertumbuhan ekonomi, maka perlu adanya pengeluaran agregat apabila tingkat pendapatan dan modal sudah naik. Dalam teori ini telah menitik beratkan bagaimana perekonomian tetap teguh apabila tingkat kemajuan ekonomi sudah tinggi.
Nah, selanjutnya yaitu adalah teori modernisasi. Teori ini menekankan analisis tingkat negara, menganggap bahwa faktor-faktor internal seperti nilai-nilai tradisional dan tidak adanya investasi modal menghambat pembangunan. Teori ini berargumen bahwa ada gerak maju linier dari masyarakat primitif atau tradisional ke masyarakat modern melalui proses industrialisasi. Nah, selanjutnya itu adalah modernisasi tidak hanya dilihat sebagai pertumbuhan teknologi dan ekonomi, namun juga permintaan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang melibatkan perubahan harapan, nilai-nilai, dan keyakinan rakyat. Nah, selanjutnya modernisasi ini tidak dimungkinkan selama masyarakat mempertahankan norma-norma tradisional. Nah, selanjutnya ada teori etika Protestan. Etika Protestan adalah studi tentang hubungan antara etika Protestan asketis dan kemunculan semangat kapitalisme modern, yakni cara bekerja yang keras dan bersungguh-sungguh lepas dari imbalan materialnya. Teori ini merupakan faktor utama munculnya kapitalisme di Eropa. Etika Protestan ini menjadi sebuah nilai tentang kerja keras tanpa pamrih untuk mencapai kesuksesan. Di sini Weber mendefinisikan semangat kapitalisme sebagai gagasan dan kebiasaan yang mendukung pengejaran dan yang rasional terhadap keuntungan ekonomi. Yang kelima adalah teori sistem dunia. Sistem dunia kapitalis melibatkan pembagian tenaga kerja global di mana di masa sebagian kawasan makmur dan sebagian lagi miskin. Yang selanjutnya yaitu Weberstein mendefinisikan 4 tempat kawasan masing-masing dengan ciri khusus, yaitu inti, semi pinggiran, pinggiran, dan luar.